pada kesempatan kita kali ini, sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya akan jelasin nih, kita akan bikin project, yaitu bikin bot di Indodax menggunakan Bituniverse dengan saldo awal yang kita kondisikan itu 500.000. Jadi kita mau tahu sih bagaimana cara memilih koin yang akan kita otomatisasi, terus bagaimana cara setup grid botnya yang proper, itu kita akan jelasin nih satu-satu di pertemuan kali ini. Baik, langsung saja. Jadi beberapa yang perlu disiapkan adalah: satu, siapkan account Indodax kalian. Jadi account Indodax kalian dan beserta saldonya ya. Jadi karena account Indodax saya sebelumnya yang saya ceritain ini jarang dipakai, jadi saya baru aja deposit nih sejumlah kurang lebih 500.000 lah ya. Itu dari account Binance saya transfer menggunakan Tron ya, kemudian saya jadikan rupiah di Indodax. Kemudian yang kedua, sebelumnya itu kalian juga harus punya account Bituniverse ya, pada video sebelumnya yang sudah saya jelasin cara daftarnya. Kemudian melakukan koneksi API antara Indodax dan Bituniverse sehingga kalian bisa melakukan otomatisasi. Oke, langkah pertama yang kita perlu setelah itu semuanya sudah siap bahannya, langsung aja kita lihat ya. Jadi di sini ini adalah akun Indodax saya ya. Jadi dilihat bahwa jumlah saldo awal itu 570 ya. Jadi saldo awal saya pada percobaan kali ini. Kemudian oke, kita lihat. Nah, langkah selanjutnya kita mau pilih koin yang mana sih yang pengen kita pasangkan robot atau grid bot ya di Bituniverse. Jadi kita buka trading view ya, seperti biasa ya. Caranya kita milih itu dari trading view ya, biar klop gitulah ya. Kita pilih crypto screener, kemudian di crypto screener ini nanti ada pilihan ya. Nah, kita pilih exchange-nya, kita pakai Binance aja. Jadi pergerakannya mungkin kurang lebih sama Indodax sama Binance, karena Binance ini menjadi patokan karena broker yang lumayan besar lah ya. Bukan lumayan besar ya, paling besar di saat ini. Nah, kemudian exchange kita pilih Binance, kemudian di dalam customization kolomnya ini kita search pertama itu adalah market cap ya, karena saya sudah search, kemudian dicentang. Yang kedua itu kita pilih, karena ini short term project ya, nggak project bulanan ya, kita pilih volatilitas ya. Saya pilih yang week aja, jadi yang mingguan, volatilitas yang mingguan itu gimana. Oke, setelah itu keluar, kita short dari market cap yang paling tinggi. Jadi kita nggak mau dong ya, jadi short dari yang terbesar sampai dengan terendah market capitalization dari koin tersebut. Kita nggak mau dong koin kita itu nyangkut kita pilih koin yang market capnya itu rendah, jadi supaya nggak nyangkut banget. Kemudian di sini di sebelah market cap ini kalian lihat volatility week ya, volatility week. Nah, di sini usahakan kita pilih yang volatilitasnya cukup tinggi pada minggu ini. Sehingga kenapa saya pilih volatilitasnya cukup tinggi, karena ini grid bot, jadi semakin volatil itu semakin bagus ya naik turunnya ya. Kemudian pilihlah koin-koin yang masuk kategori top 50 ya, 50 20. Jadi big 20, big 50 lah ya. Itu dipilih aja. Nah, kita lihat nih, jadi beberapa ini ada volatilitas minggu ini yang cukup aktif. Nah, kita lihat terus, scroll ke bawah, kita cari-cari lah ya yang 50 besar koin. Nah, ini ada mana ini menarik, mana ini ya, mana itu di 31 ya, 31% volatilitasnya. Kita open chartnya, kita lihat mana. Oke, ini chartnya kita lihat yang
1 jam lah ya. Jam kita lihat chartnya 1 jam seperti apa. Wah, ini nggak kacau chartnya ini. Langsung aja kali. Langsung aja kita ke chartnya di sini kali ya. Di Bituniverse. Kita search mana, jangan lupa pilih IDR. Ini close dulu. Oke, bisa dilihat dalam polaritas pada minggu ini dia memang terjadi pumping ya. Mana ini cukup tinggi pumpnya, dan setelah itu dia sideways ya. Ini hati-hati juga ya, karena ini sidewaysnya ini sangat flat sih ya. Oke, jadi kita pilih yang kira-kira supportnya itu cukup untuk entry dalam menentukan grid bot. Oke, ini cenderung bearish soalnya, jadi kita hindari aja ya. Jadi kenapa saya bilang bearish, jadi setiap dia mau break di resistance level ya. Jadi kita lihat nih ya, terus. Jadi dia ini cenderung bearish ya. Jadi dia tuh resistance levelnya itu nggak berupa garis datar ya, jadi cenderung condong ke bawah ya resistance levelnya ini topnya. Jadi kita hindari karena grid bot nggak suka kayak gitu ya. Kita balik lagi ke market screener, kita cari ya yang bagus. Ini kenapa berubah ya? Oke, stop. Saya close dulu nih. Oh, bukan yang ini, sorry. Kita cari lagi. Ini mana tadi, kita scroll lagi. Ini saya close aja alert saya. Kita scroll ke bawah ya, cukup dalam. Oke. Nah ini ada sen ya. Dalam minggu ini sen koin itu 42% ya. Ini cukup tinggi volatilitasnya. Kita cek lagi di chartnya. Apakah ini ada? Jadi nggak semua koin yang ada di Binance itu ada di DAX, jadi kalian perhatikan aja. Kita buka chartnya Zen. Nah ini cenderung dia itu masih bullish kalau dilihat di chart 1 hours ya, masih bullish ya, karena ini mau crossing ya. Jadi kita mau pakai yang ini aja, dan resistennya itu juga cukup kuat di level ini. Jadi kalau kita tarik drawing tools. Oke, jadi kita tarik garis lurus aja kali ya. Oke, kalian bisa lihat di sini supportnya cukup kuat di level ini. Jadi ini buat entry juga kita bagus ya. Jadi ketika dia istilahnya untuk break support ini cukup kuat supportnya, jadi agak susah dia akan nembus level ini. Ini sempurna buat kita nentuin batas atas ya, batas bawah dari grid bot kita. Oke, kemudian batas atasnya di mana? Batas atasnya jangan terlalu tinggi ya. Ntar saya geser dulu. Batas atasnya kita pakai 50.000 kali ya. Sebentar, kita pakai sini aja yang tinggi. Oke, batas atasnya kita pakai di sini 46.000. Oke, setelah itu nah kita akan pakai saldo ya. Jadi dipilih di sini saldonya, kita pilih Indodax ya, karena mungkin belum masuk saldonya ya. Kita masukin manual limit ya, manual limit. Oke, kita kemudian kasih trading bot, kemudian kita bikin set myself ya. Oke,
Jadi di sini kelihatan available balance saya itu 571 ya, 571. Nah, di sini kita pasang gridnya berapa? Oke, jadi kita tentuin dulu pasang yang garis ini 355. Jadi lower levelnya itu di 355 40, kemudian upper price nya itu, jadi ini kita udah fix ya, kita udah fix pakai yang sen IDR ya, pairnya base currency-nya IDR, koinnya itu sen, upper price nya kita pakai 469 atau kita pakai 50.000 aja lah ya, 469, oh enggak, 469 aja. Kita pakai 50.000 aja ya, ngapain nanggung banget. Nah, kita tentuin gridnya. Oke, nah ini agak beda yang di web sama yang di aplikasi ya. Jadi kalau di aplikasi itu udah otomatis berapa gitu ya, quantity grid itu minimumnya itu nggak boleh lebih rendah dari 0,28. Jadi kita 0,29 itu dapatnya berapa? Oke, pas kali 0,29 sen koin itu butuhnya 505.000 rupiah ya, sedangkan saldo saya 570 itu masih cukup. Kita targetin 500.000 aja. Jadi kita mau masang 40 layer grid ya di koin sen, batas bawahnya itu 35.000, batas atasnya 50.000 ya. Nah, ya apa yang mempengaruhi kebutuhan total rupiah di sini, yaitu satu, itu volume per grid. Ini volume per grid transaksinya 0,29. Kemudian ini jumlah grid juga mempengaruhi ya. Misalkan kalau ini masih ada, kita naikin aja 41, itu langsung berubah jadi 518.000 ya, 15.000 ya. Dan profit per grid di sini ini cenderung berubah 0,72% sampai dengan 1%. Nah, ini bagusnya kalau bikin grid di Indodax itu ini murni nggak ada komisi kalau kita pakai limit order ya. Ya tentu aja ya, cuman pertama kali itu kalau kita nggak ngehold koin sen, dia itu bakal beli setengah ya dari harga sekarang ya. Dia akan beli setengah koin sen karena kita posisinya sekarang di 37.000. Jadi grid dari 37.000 ke atas dia akan beli langsung, jadi market price ya, jadi itu kena komisi. Nah, sedangkan dari 37.000 sampai dengan level 35.000 dia itu nggak bakalan beli koin, karena untuk ngisi ini dia itu akan memerlukan rupiah ya. Jadi dibagi dua ya. Nanti capitalnya itu rupiahnya ditanam, mungkin sepertiganya, 2/3-nya itu akan dibeliin koin karena akan dijual. Jadi posisinya ada trik juga ya. Biasanya jangan kita pasang grid pada market yang terlalu bullish atau uptrend. Itu takutnya nanti nggak maksimal profitnya. Jadi kalau ada sih ya beberapa pengguna user grid yang rada hardcore, dia itu nyari koin yang memang sudah lagi dump ya, lagi dump, kemudian dia akan pasang posisi grid seperti ini rasionya ya. Jadi dengan harapannya dia akan bounce back lagi ya, sehingga untungnya profitnya itu bisa lebih maksimal. Oke, baik. Oh sorry, ini berubah lagi nih, 0,29. Oke, sudah pas kan ya. Nah, kalau sudah pas kita tinggal bikin tombol create. Oke, kita lihat yang ada di aplikasi gimana sih ya. Perbedaannya ini kan yang desktop ya. Kalau di aplikasi itu seperti apa? Nah, kalau kalian lihat ini di aplikasi itu kayak gini. Oke, hampir mirip sih ya. Cuman kalau yang di aplikasi itu dia itu udah langsung, nggak perlu kita input jumlah sen koinnya berapa, itu udah kita dikalkulasi ya. Misalnya kalau kita bikin kayak gini, itu mau bikin grid 30 langsung kebutuhannya 447.000 itu ya. Jadi kita pakai yang desktop aja karena kurang lebih sama lah, tapi lebih gampang sih pakai yang di HP aplikasi. Dan kita klik create ya, mudah-mudahan nggak ada error.
Oke, jadi setelah will have buy 9 scale untuk optimal price ya. Jadi dia akan beli dulu karena untuk bikin gridnya itu dia bakalan beli dulu. Oke, nah di sini kelihatan starting the bot one transaction. My trading bot, kita klik aja ini my trading bot, apakah sukses proses pembuatan botnya, kita lihat. By the way, ini part 1 ya, jadi kita setupnya kayak gimana botnya, cara setup, cara milih koin dan sebagainya ini dijelasin. Jadi koinnya ini terserah kalian, ini bukan financial advisor ya, jadi pure untuk educational purpose ya, jadi untuk kepentingan edukasi. Jadi karena ya namanya trading koin ini sangat masih beresiko, jadi ya harap bijaksana. Ini agak lama ya, jadi sambil nunggu mungkin kita bisa cek-cek lagi ya. Nah ini dia ya, jadi dia udah proses pembuatan grid ya. Jadi pembuatan grid dari 41 dia akan bikin layer ya. Jadi kita tunggu aja, yang sabar. Kita akan bikin cuma satu aja untuk video kali ini, kita bikin satu aja karena saya udah lama nggak pakai. Kalau menurut saya sih masih kurang efisien lah ya grid trading, tapi karena memang entah kenapa ya, jadi kalau saya lihat di statistik video itu banyakkan user video saya tentang introduction dan Bit Universe ini booming sekali. Jadi ya saya mau jelasin lagi lebih dalam ya, karena memang banyak orang yang teman saya yang nanya langsung gimana sih cara bikin, karena dia nggak punya males pindah ke broker lain gitu ya. Tapi sekalinya kalian ketagihan bikin bot, ini bakal nagih terus bikin bot. Kita coba refresh aja, nggak sabar sih ya. Oh, masih bikin 21 transaction, lumayan lama nih. Nah selain itu juga Sen ini urutan keberapa ya, entahlah ya, mungkin masih masuk 50 besar ya. Jadi jangan sampai keluar dari 50 besar lah ya untuk pemilihan koin. Volatilitas sama tren lah ya, karena di sini Sen yang saya pilih juga Oke, Sen ini kalau rating di Trading View itu masih buy, jadi ini masih kategori ya aman lah ya, buy. Jadi ratingnya masih buy dalam posisi daily ya, jadi time frame daily dia masih bullish kalau katanya si Trading View. Nah jadi kita masih berani lah ya. Nah kalau yang masih sell ini jangan di trading kan, karena ketakutannya ini bear trap ya. Jadi dari hari ke hari ini tren jualnya sangat kuat, jadi bearishnya sangat kuat, itu dihindari. Oke, ini udah jadi sih kayaknya ya, kita cek. Oke, sudah jadi. Nah ini udah jalan ya, jadi kita punya total profit itu udah jalan ya. Ini total profit 1400, unrealized profit itu 1400 ya, baru jalan berapa 3 menit katanya ya, karena posisi grid saya itu mayoritas pricingnya itu rendah banget ya. Jadi yang saya bilang tadi, balik lagi ya. Oke, balik lagi ya, karena posisinya itu saya posisi harga di sini, batas bawah grid saya itu di bawah, jadi cenderung ada ruang untuk naik itu banyak ya. Nah apa yang terjadi ketika harga sudah melewati batas bawah ya, kalian bisa deploy grid lagi, karena ini di spot ya. Jangan takut untuk ngehold koin kalian ya, grid kalian. Jangka panjang kalian bisa deploy lagi di bawahnya, nggak masalah ya, bikin grid lagi dengan koin yang sama bisa, jadi bisa deploy lagi. Nah kalau yang ini jangan dihapus dulu ya, jadi
Jadi bisa deploy grid lagi. Kemudian kalau lewat batas atas dari ini, ya udah koin yang kalian hold itu udah habis kejual. Jadi kalian bisa deploy ulang lagi ya kalau udah di atas grid kalian ini. Kalau di sini sih nggak kelihatan gridnya, nggak kelihatan sih gridnya. Kalau kita pakai Bituniverse itu bisa kelihatan gridnya di sini itu bisa kelihatan. Kalau sini nggak bisa kelihatan grid. Entahlah kenapa ya. Oke, jadi satu lagi yang perlu diperhatikan ya pada penggunaan grid trading ini itu adalah ketika bot kalian ini dia kadang dulu waktu zaman saya itu botnya ini sering yang namanya dia disconnect ya, yang disconnect. Jadi kalau ketika disconnect apa sih yang harus dilakukan? Jadi ketika dia disconnect, karena ya yang saya bilang ya, wanti-wanti dulu koneksi antara Indodax dan Bituniverse ini nggak terlalu bagus. Jadi ketika dia disconnect itu posisi kalian itu jangan lupa ketika kalian bikin bot lagi, create ulang lagi, jangan lupa itu kalian di sini itu masih ngehold sejumlah koin ya itu. Jadi limit ordernya itu jangan lupa untuk dihapuskan. Gimana ya, sebentar. Send. Oke. Jadi dicari koinnya. Nah, di sini itu ada limit order. Mana ya limit order? Nah, ini ya. Jadi ini kalau mau bikin ulang, ini karena dia nyangkut uang kalian yang belum dieksekusi menjadi koin. Ketika bot itu disconnect, jangan lupa di cancel dulu ya. Koinnya nggak usah dijual kalau sudah beli koin sendnya biarin, karena nanti kena fee beli lagi kalau jual gitu kan ya. Koinnya dibiarin, tetapi yang ini pending order ini adalah jumlah rupiah yang masih nyangkut di dalam pending order ya. Jadi kalian itu saldonya pasti berkurang kalau bikin grid. Nah, kalau Bituniverse-nya disconnect, ini jangan lupa untuk di cancel semua sehingga saldo ini menjadi saldo tidak beku. Nah, kalian bisa gunakan saldo ini dan jumlah koin yang sedang kalian hold itu di dalam grid yang baru lagi seperti ini. Mudah-mudahan sih nggak disconnect. Oke, mungkin itu beberapa project pertama kita ya dengan saldo 500.000 akan jadi berapa tuh ya dengan koin ini. Ya harapannya ya untung lah ya gitu. Harapan saya mungkin untung sedikit banyak atau sedikitnya ya kita lihat nanti. Terima kasih sudah menonton ya, jangan lupa untuk tahu hasilnya subscribe channel ini sehingga kalian ketika saya update ini mungkin seminggu lagi atau beberapa hari lagi kalian itu tahu gimana sih hasilnya dari project kita kali ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu, selamat malam.